Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Wulandari Hurendi. Saya dari kelas SPIA Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Islam periode Mekah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang biografi Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di Mekah tahun 570 Masehi, disebut juga tahun gajah, dan wafat di Madinah tahun 632 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Muhammad jadi yatim sejak dalam kandungan dan jadi yatim piatu usia 6 tahun. Kemudian dirawat kakeknya sampai usia 8 tahun karena kakeknya wafat. Setelah itu Nabi dirawat oleh pamannya. Rasul saat kecil mengembala kambing dan ikut pamannya berdagang di negeri yang jauh. Selanjutnya dakwah Nabi periode Mekah. Beliau menerima wahyu pertama berusia 40 tahun dan diangkat menjadi Rasul yang terakhir. Wahyu pertamanya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini dinamakan Nuzulul Quran. Peristiwa ini menjadi tonggak awal dakwah Nabi pada periode Mekah. As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Berikut nama-nama orang yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Yang pertama Khadijah bin Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Haritsah, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, yang kelima Ummu Aiman. Nabi dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Nabi dakwah secara terang-terangan setelah turunnya wahyu Allah, Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Saat Nabi melakukan dakwah terang-terangan, kaum kafir Quraisy mendapatkan penolakan dan tentangan. Berikut alasan kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi. Yang pertama, keberatan dengan adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang, karena mereka mempertahankan hidup berkasta-kasta. Yang kedua, ingin mempertahankan kebudakan, tetapi ajaran Nabi tidak boleh adanya perbudakan. Yang ketiga, menolak keras ajaran Islam dengan adanya kehidupan setelah mati. Yang keempat, mereka berat meninggalkan agama dan tradisi dari para leluhurnya. Yang kelima, karena Islam melarang menyembah berhala. Rintangan-rintangan saat dakwah Nabi sebagai berikut. Yang pertama, menerima ejekan dan celaan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, Nabi diberi rayuan untuk keluar Islam dengan diberikan harta dan wanita. Yang ketiga, kaum muslimin disiksa kaum kafir Quraisy. Yang keempat, pemboikotan terhadap Bani Hashim. Nabi menangani rintangan-rintangan tersebut dengan cara hijrah ke Habsyah bersama dengan 16 orang sahabatnya, salah satunya Utsman bin Affan, dan 4 wanita. Karena Raja Negus menjamin keamanannya, mereka hijrah tahun 615 Masehi. Mereka kembali karena menduga kalau kondisi Mekah sudah aman, karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Namun dugaan itu meleset, karena masih ada Abu Jahal yang lebih kejam menyiksa kaum muslim. Dan Rasul menyuruh hijrah ke Habsyah kedua kalinya, dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi ke kota Thaif untuk meminta bantuan ke sanak saudaranya. Namun yang didapat hanyalah penolakan, cacian, dan makian, sampai dilempari batu hingga terluka dan dihina depan umum. Pada tahun ketiga pertemuan dengan umat Islam, Yasrib menghasilkan Baitul Aqobah yang berisi pernyataan umat Islam Yasrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasul. Mereka juga memohon pada Rasul dan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib. Mekah merupakan kota yang sangat strategis, besar, dan jalur perdagangan yang menghubungkan antara Yaman Selatan dan Syria Utara. Ka'bah menjadi pusat kegiatan keagamaan. Kota Mekah juga disebut kota Bakau. Berikut ciri-ciri yang dilekatkan pada Mekah pra-Islam. Yang pertama, kedudukannya strategis, merupakan sendi perhubungan antara pedagang-pedagang Arab Utara maupun Selatan. Yang kedua, ekonomi yang kuat. Yang ketiga, institusi sosial.
yang keempat tentara, dan yang terakhir agama. Bukan hanya dilekatkan dalam agama Islam, ada juga agama selain Islam, seperti Majusi dan sebagainya. Berikut beberapa aspek dakwah Nabi periode Mekah. Yang pertama, aspek ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, aspek sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga, aspek agama. Yang keempat, aspek intelektual. Dan yang terakhir, aspek hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.